Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Sahabat fillah, sadarkah kita dengan sosok yang selalu mencintai kita, yang selalu merindukan kita, yang selalu membela kita, sosok yang hidupnya didedikasikan untuk umat, sosok yang berjuang untuk umat, sosok yang selalu mengorbankan air mata dan darah, bahkan saat di ujung hayatnya hanya kita yang disebut olehnya dengan sebutan ummati, ummati, ummati. Siapakah gerangan sosok itu? Beliau adalah Sayyiduna Muhammad. Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarru fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Sayyiduna Muhammad, sang pemimpin di dunia dan akhirat, pemimpin golongan jin dan manusia, bangsa Arab dan non-Arab. Nabi, sang pengatur kebaikan, pencegah kemungkaran, tak satu pun setegas ia dalam berkata ya atau tidak. Dialah kekasih Allah yang diharapkan syafaatnya dari setiap ketakutan dan bahaya yang datang menyergap. Subhanallah, sebegitu cintanya beliau kepada kita, sebegitu tulusnya cinta yang diberikan kepada kita sebagai umatnya. Namun kita yang dicintainya, kita yang selalu diperjuangkannya, kita yang selalu menjadi prioritasnya. Apakah kita sudah mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad? Ya, mungkin kita sudah merasa mencintainya. Tapi mari kita raba hati kita. Mari kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita benar-benar mencintai baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat manusia dan golongan. Bahkan jika para nabi terdahulu hanya diutus pada kaum tertentu, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh suku, seluruh ras dan seluruh golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada segenap umat manusia sebagai pembawa berita kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat As-Saba ayat 28. Dan pesan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah mencakup bukan hanya umat manusia, melainkan alam semesta pun mendapatkan rahmat berkat diutusnya baginda Rasulullah SAW. Inilah keutamaan yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga jelas dan nyata bahwa dialah yang paling utama di antara yang utama dan yang paling mulia di antara yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Sahabat fillah, merujuk pada buku Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada 6 tanda seseorang betul-betul telah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpelnya, sunnah adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang melakukan apa-apa yang diperintah Nabi dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti inilah yang cintanya sampai ke dalam hati, bukan hanya di bibir saja. Yang kedua, banyak mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, dia gemar membaca sholawat, dia gemar maulidan, dia gemar berzanjian, marhabanan, membaca riwayatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Bukankah ada sebuah ungkapan bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan banyak menyebutnya. Man ahabba syai'an fakathura dzikruh. Di samping itu, orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, ia juga akan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanda seseorang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari keluarga ahlul baitnya Rasulullah, sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW, baik kaum muhajirin maupun ansar, dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada mereka teramat besar. Maka sudah sewajarnya orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW juga mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berzina, membunuh, menyakiti makhluk Allah, dan berbuat maksiat lainnya. Kelima, tanda seseorang benar-benar mencintai baginda Rasulullah adalah gemar membaca dan memahami serta mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman utama umat Islam agar seorang muslim selamat di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW pun menjadikan Al-Quran sebagai sumber etika. Yang keenam, tanda seseorang telah benar-benar mencintai baginda Rasulullah SAW adalah mencintai sesama umat manusia, terutama umat Islam. Sesama umat manusia adalah saudara Bani Adam, maka sudah sepantasnya manusia satu dengan yang lainnya saling mengasihi dan mencintai, bukan saling membenci karena perbedaan-perbedaan yang ada. Nabi Muhammad SAW mengekspresikan cinta dan sayangnya kepada sesama dengan mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan bahaya. Sahabat fillah, semoga kita semua sudah benar-benar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kita pun bisa mendapatkan cinta dan syafaatnya.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna mahabbatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, keinginan-keinginan kami dengan kedudukan yang telah Engkau berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah lampau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.